Proyek monorel pada tahun 2004 silam merupakan proyek resmi pemerintah Jakarta sebagai simbol transportasi publik Jakarta tanpa macet. Perjalanan cepat di atas rel melayang. Proyek ini tak kunjung selesai. Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana melakukan pembongkaran pertama monorel pada Rabu pekan depan. Pembongkaran dilakukan oleh tim Dinas Bina Marga atau Pasukan Kuning. Dalam prosesnya, jalur Jalan Rasuna Said dipastikan tidak ditutup. Jalur lambat akan dimanfaatkan untuk menempatkan alat berat sehingga pengendara masih dapat berjalan di jalur cepat. Dan untuk mengetahui situasi terkini di lokasi terdapat tiang monorel mangkrak, sudah ada rekan Nata Arman di Kuningan, Jakarta Selatan. Ya Nata, mengingat pembongkaran dilakukan pada hari Rabu, apakah sudah mulai terlihat proses pengerjaan pembongkaran di sana? Silakan Nata. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Mengingat akan dibongkar pada pekan depan, hingga dengan saat ini situasinya masih belum terlihat ada tanda-tanda terkait dengan pembongkaran itu sendiri. Karena memang untuk rencananya masih akan dilakukan pada pekan depan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk pembongkaran sendiri ini akan memakan waktu selama 98 hari. Mengingat terdapat 98 tiang monorel yang terpasang di sekitaran Jalan Kuningan. Dan memang ini yang terbesar adalah di sisi sebelah kiri yang depan layar kaca Anda yang persis beroperasikan di depan halte Rasuna Said. Dibandingkan dengan tiang-tiang monorail lainnya, ini yang paling tinggi dan juga paling besar. Sehingga inilah yang menjadi hal terberat untuk perlakuan pembongkaran itu sendiri. Kemudian dalam pembongkaran sendiri nantinya akan dilakukan pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas dari kegiatan lalu lintas yang berlangsung baik itu pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, hingga dengan malam hari pukul 9 malam. Mengingat kawasan Kuningan ini memang sudah menjadi langganan, terutama di jam-jam tertentu akan selalu terjadi kemacetan yang begitu parah. Setelah dilakukan pembongkaran setelah selesai, nantinya jalur yang memang ini difungsikan jalur lambat dan juga jalur cepat, ini akan dibabat habis, akan dilakukan pelebaran jalan menjadi satu jalan yang lebar seperti yang ada di jalur sebelah kiri atau yang mengarah ke arah Menteng, Jakarta Pusat. Dan memang untuk anggaran sendiri ini memang disebutkan bahwa akan menelan biaya yang cukup fantastis untuk sekedar pencapaian saja bisa mencapai 100 miliar rupiah. Kemudian ketika nanti dalam prosesnya ini akan dilakukan secara bertahap, kemudian dilakukan pada malam hari, dan juga setelah dilakukan pencabutan, puing-puing dari satu tiang monorail ini akan langsung dibawa untuk menghindari terjadinya gangguan dari pejalan kaki maupun dari pengendara lainnya. Dan juga selain itu kami sampaikan juga bahwa untuk pencabutan sendiri nanti pas malam hari ketika proses berlangsung ini akan disiagakan berbagai peralatan alat berat yang akan disiagakan di sisi jalur lambat. Dan mengapa dilakukan pada malam hari? Karena tujuannya adalah untuk agar tidak mengganggu proses kegiatan aktivitas masyarakat, terutama di jam-jam yang jam-jam sibuk seperti pagi hari, siang hari, sore hari, hingga malam hari pukul 9 malam. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Indra. Baik, terima kasih Nata menyampaikan laporan Anda secara langsung. Selamat bertugas kembali Nata. Masya Allah, berarti dalam benar. Inilah situasi Desa Kalibesar, salah satu desa yang terdampak banjir di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Desa yang berada di bantaran Sungai Maluka ini sudah belasan hari terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 10 cm hingga 1 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi jalan akses menuju desa yang berada di paling ujung dari Kecamatan Kurau hingga menyulitkan warga beraktivitas. Meski sudah belasan hari terendam, sejumlah warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sebagian lainnya mengungsi ke desa tetangga. Selain kesulitan beraktivitas, warga juga dihadapkan pada sulitnya mendapatkan air bersih. Biasanya warga menunggu penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen. Setiap musim banjir, Ambil ke sini. terpaksa beli air. Ya, Ini untuk minum aja, minum sama masak. masak.
Berdasarkan data dari BPBD, hingga saat ini jumlah rumah yang terdampak mencapai 4.315 rumah dengan penghuni 12.542 jiwa. Dari 4.315 rumah yang terdampak, sebanyak 2.916 diantaranya tergenang hingga dalam rumah yang dihuni oleh 9.498 jiwa. Dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Banjir dipicu hujan deras yang terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Banjir diperparah akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Toru. Ratusan rumah warga di desa Hapesong, Baru, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terendam. Ketinggian air bervariasi hingga lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini warga kehilangan harta benda dan tidak bisa beraktivitas. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran sungai Wihgile, Kampung Fajar, Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintasi di kampung warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Selanjutnya perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan proses penyelidikan. Berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor, ya, yang nanti kalau nanti hasilnya akan dilakukan gelar perkara, apakah ada unsur pidana atau tidak, nanti kita akan lihat dari hasil penyelidikan. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda.